hati kita, kita mau apa, it's okay. Kita banyak mau, it's okay kalau kita banyak mau. Yang penting Oke, ini hari kedua di program Inner Engineering online sama Satguru. Jadi harusnya gue pasang alarm jam 4 jam 5 kurang dikit. Tapi nggak tahu hari ini ngantuk banget. Terus sekarang jam 7.27 pagi-pagi udah mandi juga. Atas sarannya Satguru kan sebelum ini jangan makan dan kalau bisa mandi air dingin. So kita lanjutin day 2. Akhirnya gue di komputer di dalam kamar di hari kedua ini. Nanti gue coba ceritain apa yang gue dapet selama hari kedua ini. Iya, jadi nih kalau kalian bisa lihat, ini hari pertama kemarin session 1 Mechanics of Life, dan sekarang The Only Bondage session kedua. This is not something that you try to learn, remember. This is something that you experience and make it a part of yourself. Oke, di hari kedua ini didominasi dengan ngebahas tentang desire atau keinginan. Jadi mungkin kita pernah dengar statement kayak sebuah quote atau sebuah ajaran, keinginan adalah sumber dari segala penderitaan. Kayak desire is the source of all suffering. Tapi kata Satguru, akan lebih baik jika kita menggunakan keinginan ini sebagai alat untuk mengembangkan hidup kita. Kayak kita nggak bisa tuh ngehilangin keinginan gitu. Keinginan untuk menghilangkan keinginan itu sendiri adalah sebuah keinginan gitu. Jadi kita benar-benar nggak bakal bisa nih menghilangkan keinginan gitu. Keinginan itu pasti selalu ada gitu. Jadi kenapa nggak dimanfaatin aja gitu. Jadi kalau bisa malah kayak dipelihara nih keinginan, tapi dipeliharanya dengan sadar gitu. Karena keinginan ini nih malah yang bikin kehidupan kita jadi dinamis gitu. Kayak life is never flat gitu. Dengan keinginan hidup kita jadi seru gitu. Namun dengan catatan, balik lagi gue bilangin, bukan gue yang bilang sih, Satguru yang bilang, kayak gunakan keinginan itu dengan kesadaran, dengan conscious gitu. Jangan kompulsif, jangan impulsif. Contohnya gini ya, misalnya ada contoh ada pemain sepak bola lah di final Piala Dunia gitu. Dia punya keinginan untuk menang pertandingan gitu. Dia kerahkan semua keinginannya sebesar mungkin untuk menang gitu. Maka dengan keinginan sebesar itu dia akan ngeluarin effort, ngeluarin usaha dengan semaksimal mungkin. Mungkin bisa melebihi hidup dia sendiri gitu. Kalau bisa patah kaki, yang penting gue menang gitu. Kalau kalian suka nonton bola atau nonton olahraga, banyak tuh yang kayak atlet-atlet yang punya desire yang sangat besar sampai cedera pun dia masih tetap main kadang-kadang gitu. Itu contoh desire yang sangat besar. Terus dengan desire yang sangat besar itu akhirnya mendorong kita buat ngeluarin usaha yang maksimal lah gitu. Terus audiensnya ada yang nanya gitu, kayak ya udah kita udah ngeluarin effort yang maksimal, terus kalau nggak menang gimana gitu. Masalah menang sama kalah itu udah nggak penting lagi gitu. Ini adalah kayak contoh menggunakan keinginan secara sadar. Jadi gini, dia gunain keinginannya ini untuk mendorong dia
supaya lebih maksimal, supaya lebih berusaha keras, karena gue ingin sesuatu, gue mau menuju ini, gue ingin sesuatu gitu. Nggak apa-apa, gunain desire itu gitu untuk untuk mendapatkan keinginan lo. Tapi di saat peluit telah ditiup sama si wasit, prit selesai gitu, taruhlah misalnya dia kalah gitu, ya udah, dia gulung keinginannya, masukin kantong, beres gitu. Udah nggak ada masalah terhadap hasil. Yang penting dia udah gunain desire itu, gunain secara maksimal, hasilnya belakangan ya pasrah gitu. Itu adalah contoh penggunaan keinginan yang sadar gitu. Kalau rupanya dia tetap sedih, ya mungkin wajar sih sedih gitu, tapi abis itu dia move on. Tapi kalau tetap sedih, protes, akhirnya terus pensiun atau malah mukulin wasitnya misalnya gitu, ya itu berarti dia ngegunain desire-nya secara kompulsif, secara nggak sadar gitu. Jadi dia kebablasan kayak gitu. Keinginan juga, intinya keinginan tuh kayak bisa mendorong kita untuk, kalau katanya si Sadhguru sih, involve to life gitu, kayak terlibat dalam kehidupan yang dinamis gitu. Ya lu ngerasain lah selama pandemi ini hidup kita jadi datar gitu kan, di rumah aja terus bingung, yang biasa keluar sana kemari gitu. Ya sebenarnya kita punya desire untuk keluar, desire untuk bebas gitu. Sadhguru ngelihat desire tuh malah sebagai basicnya kehidupan gitu. Karena ya lu nggak bakal hidup kalau nggak punya keinginan, kalau nggak punya desire gitu. Jadi yang sebelumnya, kalau dari opini gue ya, maksudnya dari pengalaman gue, mungkin 1 tahun ke belakang gue terlalu naif kali ya, kayak ngerasain bahwa keinginan tuh nggak penting gitu. Dan ya bener sih, terkadang memang gue ngerasa hidup gue datar banget ya gitu. Dulu perasaan zamannya 3 tahun 4 tahun yang lalu lagi apa ya, lagi heboh-hebohnya lah kerja di startup, ya punya keinginan, punya goals gitu. Akhirnya kita usaha maksimal gitu. Tapi memang agak tricky, agak challenge, agak susah dikontrol kalau kita belum aware, belum sadar dengan cara menggunakan desire itu sendiri. Suka kebablasan gitu. Entah itu nanti misalnya kita nggak dapat keinginan kitanya jadi sedih, atau kita jadi nggak terima, atau kayak harusnya gini nih, harusnya gitu tuh gitu. Ya gue baru menyadari bahwa itu punya desire. Kalau dulu tuh punya desire tapi nggak sadar, terus 1 tahun terakhir sadar tapi mencoba membunuh desire gue. Jadi kayak kurang pas lah gitu. Nah dari situ gue belajar sih, di sesi kedua ini kayak oke, desire nggak boleh dibunuh, harus tetap terbakar di dalam hati kita. Kita mau apa, it's okay, kita banyak mau, it's okay kalau kita banyak mau. Yang penting gimana usaha kita buat ngedapetin kemauan itu. Dan kalaupun nggak dapet dengan kemauan itu, ya terima gitu. Gunakan desire lo secara sadar. Ya udah, oke. Tetap mau, misalnya udah gagal tetap mau, silakan gitu. Mungkin itu yang ada di bisnismen atau orang-orang yang udah sukses kali ya, bahwa dia punya keinginan yang kuat, dikejar sama dia, gagal berkali-kali, ya udah gitu, dia masih ada desire apa enggak. Terus di akhir sesi ada guided meditation gitu, diinstruksikan langsung oleh Sadhguru. Terus narasinya cukup unik sih, dia kayak ngasih instruksi, kita ngebayangin lagi mendaki gunung, terus nyampe di atas gunungnya, di tengah-tengah pendakian gunung gitu lo ngerasain dinginnya angin, terus pas udah nyampe puncak, kayak gue nangkapnya sih kayak menganalogikan kita ke puncak kesuksesan gitu sih. Terus dia nyuruh kita ngebayangin goal short term, goal medium, sama goal long term gitu kan. Kita mau ngapain aja. Terus bayangin step by stepnya gitu. Kayak menstimulus kita untuk berpikir dan membayangkan
dan memanifestasikan apa yang kita mau gitu. Terus step by stepnya gimana. Ya udah lama meditasi nggak ada instruksinya karena biasanya sendiri gitu. So mungkin itu dulu yang bisa gue share selama 90 menit di sesi kedua Inner Engineering Online. Semoga info yang gue kasih bermanfaat, dan kalau mau nanya-nanya silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like juga, dan share ke teman kamu kalau misalnya memang ini relate ke mereka. Thank you banget kalau kalian udah nonton sampai detik-detik terakhir ini, benar-benar gue thank you banget. Please kasih tau gue kalau kalian memang benar-benar nonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya, di sesi ketiga nanti.